Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para sobat, jumpa lagi dengan Oci Elektro Service ya. Oke, para subscriber dan para youtuber ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Dan juga para viewer yang menonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe-nya ya. Oke, pada video kali ini saya akan coba membuat video mengenai pertanyaan dari mungkin viewer atau subscriber ya, saya yang meminta bagaimana cara mengetahui atau mengetes sebuah komponen elektronika yang berhubungan dengan temperatur ya. Nah, jadi terutama yang ditanyakan adalah cara mengetes termostat ya sama termistor ya, karena dia berhubungan dengan suhu. Bagaimana caranya supaya tahu apakah alat ini masih bisa bekerja atau tidak ya. Jadi di sini ada dua bagian ya. Di sini ada termostat ya. Termostat itu terbagi dua ya. Sebenarnya termostat itu prinsipnya seperti saklar ya. Saklar on off, tapi berdasarkan temperatur, dia dikontrol oleh temperatur atau suhu ya. Jadi ada batas-batas suhunya. Misalkan dia suhunya di sini misalkan 80 berapa nih? Di sini 80 ya. 80 derajat, maka setelah mencapai 80 derajat maka dia akan memutuskan ini saklarnya, ini anggap aja ini saklar seperti itu. Ini namanya termostat normally close ya, karena termostat ada dua ya, ada normally close dan ada normally open ya. Kalau normally close itu saat temperaturnya di bawah yang tertera di sini, maka dia akan terhubung ya, dua kakinya anggapnya terhubung, itu normally close. Sedangkan kalau normally open atau terbuka, jika temperaturnya di bawah umpamanya ini normally, kalau ini ini normally open ya. Jadi saat ini kan temperaturnya 100 derajat nih. Saat dia belum mencapai 100 derajat, maka dia tidak terkoneksi atau terputus. Pada saat temperatur sudah mencapai 100 derajat, maka dia akan terkoneksi atau on seperti itu. Nanti kita akan praktekkan. Kemudian yang kedua ini masalah termistor ya. Ya, kalau termistor itu dia bekerja, komponen elektronika yang bekerja berdasarkan temperatur juga, dipengaruhi temperatur, tetapi dia nilainya berubah ya saat dipanaskan ya. Nah, kalau yang jenis ini adalah jenis termistor itu kan ada dua jenis ya, ada jenis NTC, ada jenis PTC. Dan yang ini model seperti dioda ini, dioda Zener ini adalah sensor temperatur juga, jenis-jenis NTC ya, negatif temperatur coefficient. Jadi dia saat kena panas, saat temperatur biasa dia mempunyai nilai tertentu ya, nilai resistansi ya, mungkin ada yang 100 kilo, ada yang 10 kilo, ada yang 5 kilo, macam-macam ya, tergantung jenis ukurannya ya. Nah, jadi dia fungsinya untuk pada saat kena temperatur panas, semakin panas maka dia nilai hambatannya semakin turun, semakin kecil, mungkin sampai mendekati nol ya kalau terkena sampai panas ya, tergantung suhunya. Seperti itu fungsi dia. Jadi untuk mengontrol, biasanya mengontrol sensor panas nih pakai buat Magicom ya, bisa buat juga ini sensor biasanya baterai laptop ya, di dalamnya ada seperti ini. Jadi kalau dia overheat maka dia akan memutuskan atau memberitakan untuk off atau cut off ya, seperti itu ya. Nanti kita akan coba masing-masing ya, akan coba menggunakan, yaitu pertama yang harus digunakan adalah tester, terserah tester analog atau digital, yaitu pada posisi boleh buzzer, boleh juga kilo ohm ya. Kalau untuk termistor itu kita menggunakan 1 kilo ya, ohm ya, pengukuran ohm, karena dia hambatannya akan berubah. Kalau ini karena on off, kita bisa menggunakan buzzer gitu ya. Jadi kalau menggunakan tester, kemudian api ya untuk memanaskannya,
kemudian air untuk mendinginkan ya, biar lebih cepat. Itu aja. Oke, nanti kita akan coba satu-satu ya. Oke, ini adalah termistor NTC ya, 100 kilo. Kita akan coba cek ya sistem kerjanya seperti apa ya. Oke, di sini ada termistor 100 kilo ohm ya. Kita cek sebelum dipanaskan. Sini tuh 100 ya. Coba kita panaskan ya. Perhatikan tester. Nah, kita panas tuh. Kita panaskan. Nah, maka dia akan bergerak ya. Nah, tuh ya. Oke, dia akan bergerak ya setelah dipanaskan ya. Nilainya ya akan berubah. Oke. Oke, selanjutnya di sini ada termistor NTC ya, 10 kilo ohm. Dan nanti kita akan cek sistem kerjanya seperti apa ya. Jadi resistansinya berapa, kemudian setelah dipanaskan berapa. Oke, di sini ada termistor yang 10 kilo ya, tapi kalau aktualnya tidak 10 kilo ya. Tuh, cuma 5 kilo. Kita akan coba panaskan ya, perhatikan. Ya. Nah, perhatikan. Nah, kita panaskan. Nah, maka dia tuh akan berubah ya. Nah, nilainya akan berubah tuh ya. Nilainya berubah ya. Nah, ya. Nilainya 0 ya. Seperti itu tuh. Akan berubah nilainya jadi 0 setelah dipanaskan ya. Nanti kalau dingin dia akan kembali lagi ya. Seperti itu, oke. Tuh. Ya, nilainya 0 ya. Ya. Tuh, kembali lagi dia, oke. Oke, selanjutnya ini adalah termistor NTC yang cukup kecil ya. Ukuran ohmnya 10 kilo dan biasa digunakan untuk sensor temperatur pada rangkaian baterai laptop ya, untuk pengaman. Oke, kita akan coba tes ya. Kemudian yang ini juga ini ya, sensor biasanya buat baterai charger atau baterai laptop, sensor temperatur baterai. Kita lihat ini berapa ratus. Ini sekitar 10 kilo kali ya. Di sini cuma sekitar 7 kilo. Coba kita panaskan ya, kita perhatikan. Ya. Nah, tuh kan, setelah dipanaskan berubah ya nilainya ya, setelah panas ya. Tuh. Setelah dipanaskan jadi berubah. Tuh. Ya. Nah, nilainya jadi berubah, mendekati 0 ya. Nah, nanti setelah dingin dia kembali lagi ya. Tuh. Setelah dingin kembali lagi ya. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah termostat normally close ya. Jadi sistem kerjanya dia akan memutuskan jalur atau koneksi saat temperatur sudah mencapai yang tertulis di bodinya ya. Seperti itu. Oke, dilanjut. Oke, ini adalah termostat normally close ya. Jadi saat temperatur di bawah 130 derajat ya, dia akan terhubung ya. Normally close namanya ini. Nah, nyala ya. Coba kita panaskan ya. Perhatikan, ini saya hubungkan, terus kita panaskan. Nah, perhatikan nih. Nah, kita panaskan. Nah, dia akan mati ya. Setelah panas dia akan mati nih. Tuh. Coba kita masukkan, kedinginkan lagi ke air ya. Ini air ya. Nah, kita dinginkan ke air. Tunggu. Apakah nah, dia kembali ya. Kembali dingin, dia kembali connect lagi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah termostat normally open ya. Jadi saat temperatur di bawah yang tertulis di body, dia akan tidak terkoneksi atau terbuka ya, atau terlepas. Setelah mencapai temperatur baru dia akan menghubungkan koneksi. Dan yang ini adalah termostat normally open ya. Jadi dia saat temperatur di bawah 100 derajat, karena ini 100 derajat, maka kalau temperatur di bawah itu dia akan tidak terkoneksi ya. Kita coba hubungkan. Nih, dari ujung ke ujungnya prob tidak hidup ya. Coba kita panaskan ya. Perhatikan, kita panaskan. Nanti setelah panas mencapai 100 derajat dia akan hidup ya, akan on ya, akan connect. Nah, connect ya.
Tuh sudah connect karena ini sudah mencapai 100. Coba kita dinginkan lagi ya, masukkan ke air. Nah ya, kalau nggak dimasukkan ke air cukup lama dia mendinginnya. Nah kita sudah dingin ya, akhirnya kembali ke mati lagi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan cek. Ini adalah termostat normally close ya, yang biasa digunakan pada dispenser untuk masak air dan pada Magicom untuk kontrol penghangat ya. Oke, kita akan cek ya. Nah, ini yang bentuk kancing seperti ini ya. Ini juga termasuk normally close ya. Jadi saat temperatur berapa nih? 80 ya. 80 derajat tuh ya, nih masih kelihatan. Nah 80 derajat tuh, kita saat tidak kena panas atau di bawah 80 derajat dia hidup ya. Nah, coba kita panaskan ya. Nah, kita panaskan nih ya, kita panaskan, kita tunggu. Kita panaskan. Nah dia akan mati ya setelah panas ya. Kita masukin ke air ya biar cepet ya. Kita masukin ke air. Nih. Tuh hidup lagi ya. Ya setelah dingin dia hidup lagi ya, seperti itu. Oke sobat, demikianlah tutorial cara mengetes atau mengecek daripada sistem kerja komponen elektronika yang berhubungan dengan temperatur, yang itu di sini adalah termostat dan termistor ya. Jadi begitu cara mengetahui apakah alat tersebut bisa berfungsi dengan normal ya. Mungkin hanya itu ya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, dan silakan di komen kalau ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.